Halo teman-teman semua, ada Niko di sini dan untuk kesempatan kali ini aku akan membagikan sedikit pelajaran terkait penyesalan. Aku ingin teman-teman melihat gambar yang satu ini terlebih dahulu. Ya, ini adalah sebuah klub malam yang terletak di Jogja, lebih tepatnya di Jalan Magelang. Dan di sana biasanya orang-orang melakukan kegiatan meminum alkohol dan berdansa sambil mendengarkan alunan musik jedak-jeduk pada malam hari. Dan kemudian ketika mereka sudah meminum alkohol melebihi batas diri mereka masing-masing, mereka akan memasuki tahap mabuk. Nah, pada tahap inilah mereka sudah tidak sadar lagi akan tindakan yang mereka lakukan. Dan biasanya dalam tahap-tahap ini, mereka akan mengambil tindakan-tindakan ceroboh yang tidak seperti diri mereka sendiri. Lalu pada keesokan harinya, mereka akan bangun dan akan berkata pada diri mereka sendiri, "Aduh, kok bisa sih aku melakukan tindakan seperti ini?" Terutama apabila tindakannya merugikan orang lain. Nah, contoh tadi merupakan salah satu contoh dari penyesalan, teman-teman. Penyesalan itu apa sih? Penyesalan adalah keadaan di mana ketika kita merasa bahwa kita bisa lebih bahagia, ketika kita merasa bahwa kita bisa berada dalam tempat yang lebih baik, apabila kita melakukan tindakan yang berbeda atau apabila kita mengambil keputusan yang berbeda pada masa lalu. Dan penyesalan itu biasanya terjadi apabila terdapat dua hal. Yang pertama adalah sebuah tindakan dan yang kedua adalah sebuah imajinasi. Semakin banyak tindakan yang dapat kita lakukan dan semakin banyak imajinasi yang dapat kita lakukan akan menyebabkan penyesalan yang lebih dalam. Ambil aja contoh seperti ini. Katakan teman-teman sedang dalam perjalanan menuju bandara atau menuju stasiun kereta untuk kembali ke daerah asal teman-teman masing-masing untuk menemui keluarga teman-teman. Terutama bagi teman-teman yang merantau ya, pasti mengalami hal seperti ini. Lalu dalam perjalanan itu teman-teman terkena macet. Dan sayangnya sampai di tempat terlambat, lalu ketinggalan kereta ataupun pesawat. Nah, teman-teman akan lebih menyesal apabila teman-teman telat dalam waktu 3 menit daripada telat dalam waktu 30 menit. Ya enggak? Mengapa demikian? Karena ketika teman-teman telat dalam waktu yang lebih sedikit, maka teman-teman akan berpikir lebih banyak hal, akan lebih berimajinasi, waduh, kalau misalnya aku lewat sini, aku harusnya bisa sampai tepat waktu. Kalau misalnya aku lewat sini, kalau misalnya aku nggak lewat sini, aku bisa sampai tepat waktu. Akan lebih banyak tindakan yang teman-teman imajinasikan, sehingga teman-teman bisa sampai tepat waktu. Dan seperti itulah cara kerja penyesalan. Penyesalan akan lebih dalam apabila teman-teman melakukan tindakan yang menyebabkan diri kalian sedikit lagi mencapai sebuah kesuksesan. Sedikit lagi mencapai sebuah tindakan yang teman-teman anggap sukses. Dan hal ini merupakan sulit, apalagi bagi kita yang memiliki sifat perfeksionis, yang mana kita menginginkan segala sesuatu untuk dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ya itulah dunia. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Maka dari itu ada beberapa tindakan yang dapat kita ambil untuk bisa sedikit demi sedikit mengatasi penyesalan. Yang pertama adalah menertawakan diri sendiri. Kalau misalnya contoh di awal tadi ya, kalian mabuk terus kalian bangun di keesokan paginya melihat kecerobohan semalam, ya itu gampang untuk menertawakan diri sendiri. Tetapi bagi kalian yang sedang mengalami penyesalan yang lebih dalam yang melibatkan rasa sedih, rasa berduka, kita semua pasti tahu bahwa humor itu memegang peran yang penting dalam hal ini. Humor berperan penting untuk dapat tetap memberikan kita senyuman sekalipun dalam hari-hari yang gelap. Lalu yang selanjutnya adalah waktu. Seperti kata pepatah, waktu akan menyembuhkan segala luka, termasuk dengan penyesalan. Mungkin teman-teman saat ini belum bisa mengatasi penyesalan, tetapi aku percaya bahwa kita semua akan dapat hidup dan berdamai dengan penyesalan kita masing-masing pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah aku ingin teman-teman mengetahui bahwa kita semua bersama-sama memiliki penyesalan yang ingin kita relakan. Kita semua memiliki penyesalan masing-masing. Dan untuk itu, alih-alih hidup tanpa penyesalan, aku ingin mengajak kita semua untuk hidup bersama dengan penyesalan, untuk hidup beriringan dengan penyesalan. Sebelum aku menutup video kali ini, aku ingin memberikan sebuah quote yang berbunyi demikian.
Penyesalan tidak mengingatkan kita terhadap kesalahan yang kita perbuat, tetapi penyesalan mengingatkan kita bahwa kita bisa melakukan lebih baik. Terima kasih.